teleskop luar angkasa James Webb melakukannya lagi. Dan kali ini, telah menangkap sesuatu yang aneh. Tidak hanya telah mengguncang kosmologi kita, ia kini telah menangkap sesuatu yang begitu tua, sehingga kembali ke papan gambar tampaknya menjadi kebutuhan sekarang lebih dari sebelumnya dalam kosmologi kita. Namun, sebelum kita membahasnya, mari segera tunjukkan sesuatu yang menakjubkan yang baru saja ditangkap Webb. Saat ini, gambar Quintet Stephen yang diambil oleh Webb menjadi sangat populer. Namun, teleskop superstar itu kembali memata-matai wilayah di Pegasus Constellation yang terdiri dari 5 galaksi yang membentuk kelompok galaksi yang kompak. Gelombang kejut yang melewati Stephan's Quintet dengan kecepatan lebih dari 1 juta mil per jam menyebabkan turbulensi di antara kelima galaksinya. Gelombang kejut yang diciptakan oleh tabrakan antara galaksi Stephan's Quintet dan galaksi pengganggu mendorong proses aneh di medium intergalaksi, awan tipis plasma hidrogen hangat hingga panas yang ada di ruang intergalaksi. Pengamatan baru yang dilakukan dengan teleskop luar angkasa James Webb dan Atacama Large Millimeter Array, ALMA, memberi para astronom pandangan yang baik tentang galaksi penyusup NGC 7318b saat ia menerobos ke dalam kelompok galaksi ini dengan kecepatan relatif sekitar 1,8 juta mph. Sekitar 800 km per detik. Itu cukup cepat untuk melakukan perjalanan dari bumi ke bulan dan kembali hanya dalam 15 menit. Invasi dahsyat Stephan's Quintet memicu gelombang kejut beberapa kali lebih besar daripada Bima Sakti yang mengalir melalui plasma antar bintang dan memulai pabrik daur ulang untuk gas hidrogen molekuler hangat dan dingin di antara 5 galaksi. Tapi Stephan's Quintet berbeda dari situs tabrakan galaksi lainnya karena fusi ini biasanya memicu serangan pembentukan bintang yang intens yang tidak terjadi di 5 galaksi ini. Sebaliknya, dalam Stephan's Quintet, turbulensi tabrakan galaksi ini dirasakan di medium intergalaksi, di mana tidak ada cukup bahan mentah untuk memicu kelahiran bintang. Ini berarti turbulensi yang dipicu oleh tabrakan tidak disembunyikan oleh pembentukan bintang, yang berarti para astronom mendapatkan pandangan yang tidak terhalang dari NGC 7318b saat ia dengan cepat menembus ke dalam Quintet Stephen. Pengamatan memungkinkan para astronom untuk membangun gambaran yang jelas untuk pertama kalinya tentang bagaimana gas hidrogen terus bergerak dan terbentuk. Itu cukup fenomenal, tapi tunggu sampai Anda mendengar tentang galaksi tertua di alam semesta yang telah dilihat Webb, dan coba tebak, itu mengandung molekul oksigen, gas yang sama yang kita hirup di bumi. Teleskop Webb memenuhi janjinya sebagai mesin waktu. Observatorium yang sangat sensitif menemukan dan mengkonfirmasi galaksi yang lebih jauh, dan karena itu ada lebih awal dalam sejarah alam semesta daripada yang terlihat sebelumnya. Dan sekarang, dia telah mengkonfirmasi jarak ekstrim keempat galaksi, salah satunya membuat rekor jarak kosmik dengan bersinar sekitar 13,475 miliar tahun lalu. Lusinan galaksi lain juga telah terlihat ketika mereka hanya 550 juta tahun atau kurang setelah Big Bang, yang berarti cahaya dari galaksi tersebut menempuh perjalanan setidaknya 13,1 miliar tahun sebelum mencapai teleskop. Secara keseluruhan, pengamatan baru menunjukkan galaksi terbentuk lebih awal dan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya, dan para astronom di seluruh dunia sekarang sedikit gugup, karena keberadaan galaksi ini mempermainkan kosmologi kita. Untuk sebagian besar objek yang jauh, seperti bintang dan galaksi pertama, cahaya tampak mereka direntangkan oleh perluasan alam semesta yang tak berujung menjadi panjang gelombang inframerah yang lebih panjang yang tidak terlihat oleh mata manusia dan beberapa teleskop ruang angkasa sebelumnya. Namun kini, pengukuran yang sebelumnya mustahil tiba-tiba menjadi mudah dengan JWST. Bahkan dalam gambar pertama yang dirilis pada Juli 2022, para astronom melihat galaksi yang cahayanya berasal 13 miliar tahun lalu atau lebih. Tapi jarak itu adalah perkiraan. Untuk mengukur jarak dengan tepat, para astronom membutuhkan spektrum, pengukuran berapa banyak cahaya yang dipancarkan galaksi pada banyak panjang gelombang. Pengukuran seperti itu lebih lambat dan lebih sulit dilakukan daripada gambar. Berkat teleskop luar biasa ini, kami sekarang mendapatkan spektrum untuk ratusan galaksi sekaligus, kata astronom Emma Curtis Lake dari University of Hertfordshire di Inggris. Di antaranya adalah 4 galaksi paling awal yang pernah terlihat, beberapa di antaranya ada kurang dari 400 juta tahun setelah Big Bang.
Pemegang rekor jarak sebelumnya ada antara 13,3 miliar dan 13,4 miliar tahun yang lalu, atau sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang. Webb mengkonfirmasi jarak ke galaksi itu dan kembali dengan 3 galaksi lain yang cahayanya berasal paling cepat 325 juta tahun setelah Big Bang. Itu terjadi segera setelah Big Bang dalam skala kosmik dan membuang zaman kegelapan kosmik keluar jendela. Dan tidak hanya itu, galaksi-galaksi ini juga sangat murni secara kimiawi, kekurangan unsur yang lebih berat daripada hidrogen dan helium. Kami tidak melihat itu di alam semesta saat ini. Itu bisa berarti bahwa tidak banyak bintang galaksi yang mati dalam ledakan supernova yang menyebarkan unsur-unsur berat di sekitar alam semesta, menunjukkan bahwa bintang asli galaksi tidak terlalu masif. Di tempat lain di langit, JWST telah melihat 26 galaksi yang mungkin berusia sekitar 550 juta tahun atau lebih awal setelah Big Bang. Yang pertama ditemukan, dijuluki galaksi Messier, tampaknya baru 380 juta tahun setelah Big Bang, lapor para peneliti. Galaksi terjauh dalam survei tim mungkin terletak 130 juta tahun lebih awal dari Messier. Jarak galaksi masih perlu dikonfirmasi dengan spektra, namun tim berharap bisa mendapatkan datanya dalam beberapa minggu ke depan. Dan galaksi jauh di belakang gugus galaksi masif Abell 2744 juga lebih banyak dan lebih jauh dari yang diperkirakan. Sebelum JWST mengamati gugus tersebut, para astronom memperkirakan gugus tersebut akan secara efektif menemukan 0 galaksi dari 13,2 miliar tahun yang lalu. Tapi kami menemukan 2. Jadi ada sesuatu yang salah, kata seorang ilmuwan. Ini bisa berarti bahwa galaksi terbentuk lebih awal dan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Galaksi-galaksi baru ini menarik karena mereka bertanggung jawab untuk membuat alam semesta transparan terhadap cahaya tampak, sebuah proses yang disebut reionisasi oleh para astronom. Sebelum bintang-bintang pertama terbakar, alam semesta dipenuhi sup panas dari partikel padat. Bintang dan galaksi pertama memandikan alam semesta dalam sinar ultraviolet, melepaskan elektron dari atom hidrogen dan membiarkan cahaya menembus hingga mencapai JWST. Data baru memberi kita gambaran kapan proses ini dimulai, berakhir, dan galaksi mana yang menyebabkan proses ini. Seiring waktu, lebih banyak data akan terungkap dan siapa tahu, jika Webb memecahkan rekornya sendiri dan menemukan sesuatu di luar Big Bang, itu hanya akan menghancurkan kosmologi kita seperti sepotong kaca. Tapi hey, apa itu sains jika tidak terus-menerus menantang apa yang kita ketahui dan memperbarui pengetahuan kita dalam prosesnya?